Salam, salam kemenangan. Saya Dewi Abraham menyapa saudara sekalian. Hari ini saya ada di Paku Sebe, Bali. Terima kasih Papa Mama Wayan, saya boleh ada di sini. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Judul firman Tuhan hari ini adalah Keeping on Prayer. Saudara, mengapa kita harus berdoa? Kehendak Tuhan dalam hidup kita tetap berdoa, bukan kadang-kadang berdoa. Ketika moodnya enak berdoa, ketika moodnya nggak baik nggak mau berdoa. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya berdoa. Demikian juga nasihat buat kita pada hari ini supaya kita tetap berdoa. Mengapa sebagai orang percaya kita harus tetap berdoa? Kita harus tetap berdoa karena yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan adalah roh kita. Manusia terdiri dari 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh. Yang membuat kita bisa dekat dengan Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan adalah roh kita. Terus yang kedua, mengapa kita harus tetap berdoa? Karena dalam hidup ini banyak hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan keuangan kita, dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita, tapi hanya bisa diselesaikan dengan doa. Saya banyak bertemu dengan beberapa orang yang sakit, bagaimana mereka sudah berusaha ke dokter, sudah berusaha banyak hal, tidak sembuh. Tetapi ketika berdoa dan datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang tetap berdoa? Yang pertama, sadari bahwa doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu bukan laporan. Seperti seorang anak bilang sama orang tuanya, "Papa bayar SPP, Papa belikan aku ini itu." Tapi doa bicara hubungan, bagaimana anak bisa bercerita, bisa curhat sama bapaknya. Kalau kita menganggap Tuhan itu Bapa kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita bisa cerita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena begini saudara, kalau kita berdoa, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Roh kita akan perkasa di dalam Tuhan. Kalau kita berdoa, kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Karena kekuatan surgawi itu akan menolong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang banyak di dalam hadirat Tuhan bisa berdiri tegak ketika menghadapi masalah. Kita butuh Tuhan. Markus 1 ayat 35. Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Dia memberikan teladan yang luar biasa. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ketika hari masih belum ada aktivitas, Yesus pergi mengasingkan diri dan berdoa. Berikan waktu yang utama dan terutama buat Tuhan, bukan waktu yang tersisa. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tetap berdoa? Disiplin rohani kita. Kalau dalam satu hari kita makan 3 kali pagi, siang, sore, harusnya kita berani belajar mendisiplin rohani kita. Jangan pernah tinggalkan jam-jam doa kita hanya karena kesibukan. Saudara dengarkan baik-baik statement saya. Kesibukan rohani bukan jaminan orang itu dewasa rohani. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan, banyak bergaul dengan Tuhan, banyak bergaul dengan firman Tuhan, rohaninya tumbuh, rohnya akan perkasa di dalam Tuhan. Saya ini di Paku Sebe itu daerah yang dingin, tempatnya indah sekali. Saya jujur saja, kemarin saya sampai di Bali letih sekali. Tapi jam 5 pagi alarm surgawi itu membangunkan saya. Keputusan tergantung saya. Seandainya saya memanjakan diri saya, pasti saya akan tarik selimut dan saya akan melanjutkan tidur saya. Tapi saya berkata, bangunlah jiwaku, bangkitlah rohku, supaya aku bisa menyembah Tuhan.
Dari jam 5 pagi saya putuskan, saya melawan rasa dingin, melawan rasa ngantuk, melawan rasa capek untuk saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika saya sudah masuk dalam hadirat Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa, kekuatan surgawi memulihkan tenaga saya. Saya suka sekali dengan tokoh yang satu ini. Namanya adalah Hana. Saudara bisa baca di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Bagaimana Hana adalah pribadi yang suka berdoa, selalu berdoa dan terus berdoa. Saat menghadapi masalah tetap berdoa, tetap terhubung dengan Tuhan. Saudara, kalau kita berdoa senantiasa, selalu, bukan karena ada masalah baru berdoa. Percaya, ketika kita berdoa, Tuhan lakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi nyata. Jadi hari ini, sadari, kita pribadi yang memerlukan Tuhan. Jangan lewatkan jam-jam doa saudara, maka perkara besar pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Saya diberkati dengan perumpamaan hakim yang tidak benar di Lukas 18 ayat 7. Bagaimana janda ini meminta haknya, terus berseru, terus meminta, terus memohon. Tuhan itu pribadi yang peduli, pribadi yang mengerti, tidak akan pernah tutup telinganya. Pertolongannya nyata, asal kita mau bertanya. Jangan lelah untuk berdoa, jangan lemah untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.